Dari seluruh, nama saya Joni Firdaus dari iNews TV. Pertanyaannya dari seluruh 908 ya, TPS tadi. Berapa kira-kira yang titik rawan itu? Ada nggak KPU ini memetakan yang rawan, TPS yang rawan? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan juga Bapak Ibu dari media yang tidak kami sebutkan satu persatu lagi, kemudian Pak Haidir dan juga staf dari Sekretariat KPU Kabupaten Batanghari. Langsung saja ya, pertanyaan pertama, di mana TPS yang rawan? Rawan ini kan banyak, rawan bencana ya. Kalau rawan bencana tentu TPS yang ada di aliran sungai, kalau untuk saat ini kita anggap rawan, karena rawan banjir. Nah, karena dari beberapa laporan daripada PPK kita maupun PPS, beberapa TPS yang ada di Mores Bulu, Mersam, itu kemarin ya, tapi sekarang sudah mulai surut, itu rata-rata memang terkena daripada banjir. Nah, jadi kalau misalnya banjir meningkat lagi, ya kemungkinan ini cukup rawan untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 ini. Nah, ini salah satu kategori rawan. Kemudian yang rawan juga adalah yaitu TPS yang agak jauh terpencil. Nah, itu rawan biasanya. Kenapa dibilang rawan? Pertama begini. Misal ini yang pernah terjadi di kita, itu Batu Sawar. Batu Sawar itu kenapa rawan? Karena memang dia kan terpencil sendirian di sana. Dan pernah kejadian 2014, kotaknya dibuka sebelum masanya kan. Nah, ini kan rawan, artinya rawan dari pengawasan. Nah, itu kategori rawan juga tuh Batu Sawar bagi KPU dari dulu ya. Kemudian mana lagi, yaitu mungkin Desa Kaos. Ini kita masukkan dalam kategori rawan, dan Pulau Raman. Kenapa kita masukkan kategori rawan? Karena ini kita pernah PSL di situ. Kenapa kita PSL di situ? Karena adanya surat suara yang kurang. Surat suara yang kurang karena jaraknya jauh dengan TPS lain, sehingga tidak bisa kita melakukan peminjaman surat suara ke TPS terdekat. Karena jarak mobilisasinya jauh, sehingga dia tidak bisa kita bantu waktu itu, sehingga sekitar 58 orang tidak bisa mempergunakan hak pilihnya, padahal mereka sudah ada di TPS tersebut dan sudah mengantri dari jam 10. Nah, itu tidak terlaksana sehingga PSL. Nah, ini masih kategori rawan, dan ini tentu kita wanti-wanti kepada PPK PPS agar disiapkan betul. Kalau ada hal-hal dari awal, dari pagi, ini sudah harus kita antisipasi. Dan seluruh KPPS melalui PPK dan PPS kita sampaikan agar dari jam 6 itu kan KPPS sudah harus kumpul di TPS. Ketika rawat pleno pembukaan daripada kotak bersama dengan saksi nanti dan juga bersama pengawas TPS, itu dihitung betul. Berapa jumlah surat suara DPR, berapa jumlah suara presiden, DPD, DPR provinsi maupun DPR kabupaten. Nah, kalau seandainya dari pagi sudah diketahui surat suaranya ada yang kurang, namanya kerjaan manusia ya. Kerjaan manusia ini kadang ada yang silap, alpa. Ketika pemakingan atau penghitungannya di dalam di KPU, kadang-kadang nggak sehebat-hebatnya kita, masih ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang salah. Jadi itu kealpaan namanya manusia kan. Manusia ini kan bersifat salah dan bersifat lupa. Jadi salah perhitungan itu kadang-kadang yang membuat surat suara itu kurang. Nah, kalau